Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Reputasi Auditor, Audit Tenur, Keahlian Komite Audit, dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Audit Report Lag dengan firm size sebagai variabel kontrol pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001 sampai dengan 2025. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Prima Priyani Rambe, SEMSC, yang telah memberikan kesempatannya selama masa perkuliahan sehingga akhirnya saya dapat menyusun proposal penelitian ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah diawali dari adanya suatu peraturan dari pemerintah, yaitu perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2022. Pemerintah menetapkan peraturan ini dengan mengatakan bahwa seluruh emiten publik yang efektif diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, yaitu tanggal 31 Desember. Selain itu, pada pasal 18 disebutkan bahwa laporan keuangan berkala wajib disertai dengan laporan akuntan publik yang memuat opini atas hasil audit laporan keuangan. Setiap pihak yang tidak mematuhi ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 25. Nah, namun meskipun telah diatur, banyak perusahaan yang masih melanggar melewati batas waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan selama periode 2021 sampai dengan 2025. Kondisi ini masih ditemukan pada berbagai sektor perusahaan. Salah satunya adalah sektor bahan baku yang termasuk dalam sektor dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data Table of Trading Industry yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, informasi mengenai sektor beserta jumlah kapitalisasi pasar per 2 Desember 2025, yaitu nilai kapitalisasi pasar sektor bahan baku mencapai 2,345 miliar dan menempatkannya sebagai sektor dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat setelah sektor keuangan, infrastruktur, dan energi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat sejumlah perusahaan pada sektor ini yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan. Adapun pada tahun 2021, sektor bahan baku terdapat 7 perusahaan dari 91 perusahaan yang melanggar batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 8 perusahaan dari 61 perusahaan dan tahun 2023 sebanyak 7 perusahaan dari 66 perusahaan. Tahun 2024 meningkat cukup tajam yaitu menjadi 15 perusahaan dari 120 perusahaan dan pada tahun 2025 tetap meningkat yaitu sebanyak 19 perusahaan dari 204 perusahaan. Nah, adapun urgensi dari penelitian ini adalah terdapatnya inkonsistensi hasil penelitian serta masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menggunakan objek perusahaan sektor bahan baku. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025? Yang kedua, apakah audit tenur berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025? Yang ketiga, apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025? Yang keempat, apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel reputasi auditor, audit tenur, keahlian komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap audit report lag pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025? Baik, adapun teori yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu teori agensi. Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal, pemilik perusahaan, dan agen pihak manajemen.
Dalam hubungan tersebut, prinsipal memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan pemilik. Salah satu bentuk tanggung jawab agen adalah menyajikan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan informasi kepada prinsipal mengenai posisi keuangan, hasil operasi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan selama periode tertentu. Hubungan keagenan ini juga menugaskan pihak lain, dalam hal ini auditor atau agen independen, untuk melakukan jasa atas nama prinsipal dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Selain itu, komite audit sebagai mekanisme pengawasan tata kelola membantu meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan sehingga mempermudah proses audit, meningkatkan keyakinan auditor eksternal dan pada akhirnya memengaruhi lamanya masa pelaporan audit, yaitu audit report lag. Baik, adapun kerangka pemikiran hipotesis dari penelitian saya yaitu hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, reputasi auditor berpengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis kedua, audit tenor berpengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis ketiga, keahlian komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis keempat, frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Dan hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh secara simultan antara variabel reputasi auditor, audit tenor, keahlian komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap audit report lag. Adapun kerangka pemikirannya dapat dilihat pada gambar yang telah dilampirkan. Di sini karena saya menggunakan firm size sebagai variabel kontrol, maka dalam kerangka pemikiran ditampilkan firm size. Namun untuk uji simultannya firm size tidak dimasukkan. Di sini posisi firm size hanya sebagai mengontrol pengaruh dari keempat variabel X. Nah, adapun metode penelitian yaitu metode pengumpulan data. Di sini jenis data yang saya ambil yaitu data sekunder yang dimana berasal dari studi pusaka dan dokumentasi. Dari studi pusaka itu saya melalui artikel ilmiah, buku, skripsi maupun sumber kepustakaan lain mengenai topik audit report lag. Lalu untuk metode dokumentasi yaitu dapat dari informasi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan auditan perusahaan yang dapat diakses dari website resmi Bursa Efek Indonesia maupun dari website resmi perusahaan masing-masing. Untuk pendekatan penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2025 dengan total populasi sebanyak 113 perusahaan. Lalu sampel. Dalam sampel saya menggunakan teknik purposive sampling di mana pada akhirnya setelah disampling maka didapatlah total sampel sebanyak 81 perusahaan. Untuk kriterianya dapat dilihat yaitu kriterianya pertama perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2025. Jadi apabila terdapat perusahaan yang tidak secara berturut-turut terdaftar tahun 2001 hingga 2005 maka dikeluarkan dari sampel yang dimana terdapatlah 29 perusahaan yang saya keluarkan dari sampel. Lalu untuk kriteria kedua, perusahaan yang tidak menerbitkan annual report dan laporan keuangan tahunan audit periode tahun 2021 hingga 2025 yang dimana terdapat sebanyak 3 perusahaan yang dibuang. Maka dari total populasi sebanyak 113 perusahaan didapatlah jumlah sampel sebanyak 81 perusahaan. Dengan periode pengamatan selama 5 tahun, maka jumlah data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu sebanyak 405 data. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data di sini saya menggunakan 3, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, yaitu gambaran umum atau deskripsi mengenai kumpulan data berdasarkan ukuran-ukuran seperti rata-rata, simpangan baku, varians, nilai maksimum dan minimum, jumlah, rentang, kurtosis, dan kemiringan. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik, di mana di sini terdapat 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang ketiga yaitu uji hipotesis, yaitu terdiri dari 3 uji. Yang pertama, uji simultan, uji F, kedua uji parsial uji T, dan yang ketiga koefisien determinasi atau R-square. Lalu untuk model regresi linear perganda pada penelitian saya yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta 1x1, beta 1x1 adalah reputasi auditor, ditambah beta 2x2 audit tenure,
ditambah beta 3x3 keahlian komite audit, ditambah beta 4x4 frekuensi rapat komite audit, ditambah beta 4 size yaitu form size sebagai variable control, dan ditambah dengan error. Nah, baik, sekiranya itu saja yang saya dapat sampaikan dari pemaparan proposal penelitian saya dengan topik audit report lag. Sebagaimana mestinya, saya harap semoga dapat diterima dengan baik, dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.